Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibrahim Jainuddin. Oke teman-teman sekalian, senang sekali bisa berbagi atau sharing dengan teman-teman sekaliannya. Oke, saya pada kesempatan kali ini ingin menggambarkan salah satu potensi alam yang ada di Teluk Wawarada. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui lah bahwa teluk terbaik yang ada di Kabupaten Bima. Jadi Kabupaten Bima itu berada di Pulau Sumbawa, Provinsi NTB, jadi yang paling timur. Jadi di sana ada teluk terbaik. Jadi teluknya luar biasa, bagus sekali, yakni Teluk Wawarada. Teluk Wawarada ini berjuta banyak potensi teman-teman sekalian yang menurut saya luar biasa potensi ini. Dan saya sebagai salah satu yang tinggal di sana, terus dibebankan punya tanggung jawab moral bagaimana potensi ini dikenal oleh teman-teman sekalian. Saya memperkenalkan Teluk Wawarada ini. Jadi Teluk Wawarada ini termasuk penyuplai kebutuhan ikan khususnya di Kabupaten Bima, Kota Bima, Sumbawa, Lombok, Bali. Itu semuanya berasal eh, disuplai dari Teluk Wawarada ini. Jadi di sana teman-teman sekalian luar biasa nilai tambah yang dihasilkan dari Teluk Wawarada ini. Patut kita menjaga, lestarikan dan teman-teman sekalian. Oke, ini tempatnya, ini Teluk Wawarada bisa saya gambarkan ini teman-teman sekalian. Jadi Teluk Wawarada ini tepatnya berada di Kecamatan Langgudu ya teman-teman sekalian. Kecamatan Langgudu ada Laju, Rompo, Karumbu, Rupe, dan lain sebagainya. Bahkan yang paling ujung kayak Kerampis Rai Rumah atau Kangga. Di sini area-area tangkapan ya teman-teman sekalian, area tangkapan banyak nelayan pukat, nelayan mancing, nelayan bagan. Ini area-area tangkapan ini. Dan selain nelayan tangkap atau nelayan pancing, masyarakat juga menggunakan ini seputaran ini mulai dari Laju, UPT Daroo, Wawarada, Rompo ini menggunakan sebagai area budidaya rumput laut, budidaya kerapu, budidaya lobster, teman-teman sekalian. Selain area budidaya juga ada sebagian desa yang ini Sembane contohnya, dan ya di Sembane terus Wawarada ada area budidaya tambak. Teman-teman sekalian, selain itu juga potensi yang luar biasa yakni wisata. Ada Nisabea yang fenomenal, keindahan yang luar biasa. Ada banyak lagi. Oke teman-teman sekalian, ya inilah potensi yang ada di yang saya gambarkan bahwa Teluk Wawarada itu memiliki sejuta potensi yang luar biasa. Ada perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan industri pengolahan, industrialisasi pengolahan. Jadi di sana kalau teman-teman butuh ikan kering, kalau umpamakan teman-teman mau pergi ke Jawa dan lain sebagainya, itu bisa pesan ikan kering kayak gitu. Nah, itu bagus, sangat enak di Teluk Wawarada. Klaster tangkap. Jadi ada beberapa jenis alat tangkap yang ada di Kecamatan Nanggudu, ada namanya bagan. Jadi bagan ini tangkapnya dari malam, mereka pakai lampu sampai pagi ya. Terus kalau jalakuru itu atau istilah lainnya itu tangkap pakai porsesein, alat tangkap porsesein. Mereka biasanya kerjanya siang ya gitu. Terus ada pancing, nelayan pancing, ikan-ikan bagus banget tuh ikan dari Teluk Wawarada. Terus ada nelayan pukat. Ini klaster tangkap teman-teman ya. Terus ada namanya klaster budidaya. Budidaya rumput laut ini luar biasa. Rumput laut ini akan menjadi besok sumber pangan yang cukup dibutuhkan oleh dunia teman-teman sekalian. Dan ini cukup banyak menyerap tenaga kerja. Dan harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi NTB atau pemerintah provinsi ini menjadikan Teluk Wawarada ini klaster khusus pengembangan budidaya rumput laut. Menurut saya udah lumayan banyak. Budidaya tambak
ini juga perlu dimobilisasi dan perlu dikembangkan menurut kami. Terus budidaya ikan konsumsi, kerapu, bawal bintang, dan lobster. Dan salah satu yang kami kembangkan khususnya anggota koperasi syariah nelayan bunga karang lompong yang kami bina itu ada klaster tangkap dan klaster budidaya rumput laut maupun budidaya ikan kerapu konsumsi. Terus klaster pengolahan, ini pengolahan ini penting teman-teman sekalian. Jadi istilah kita itu industrialisasi. Eh, ada nilai tambah bukan saja dalam bentuk raw material, bahan baku gitu. Saya mengklasterkan ada beberapa pedagang di sana, terus ada juga contoh kayak ikan kering, olahan-olahan lain juga mulai mulai tumbuh, mulai dikembangkan. Ini harapan saya anak-anak muda mengambil peran untuk klaster pengolah ini. Soalnya bahan baku yang ada di Teluk Worada itu melimpah ruah, apalagi rumput laut, apalagi ikan. Nah, kalau teman-teman bisa menghasilkan dalam bentuk makanan jadi yang berbahan dasar ikan rumput laut itu luar biasa. Ini tantangan buat kita. Dan ini perlu dikembangkan. Terus klaster wisata ini luar biasa. Menurut kami karena perubahan gaya hidup dan era disrupsi, jadi kehidupan kota itu mulai jenuh. Istilahnya ada kejenuhan, akhirnya orang tuh berwisata ke desa-desa, suasana yang asri dan lain sebagainya. Dan salah satu yang patut untuk dikunjungi, yang indah untuk dikunjungi ya ini di Teluk Warada. Klaster wisata di Teluk Warada ini perlu dikembangkan, perlu dipublikasikan dan perlu disosialisasikan. Dan ini harus menjadi perhatian kebersamaan yang ada di situ, desa-desa yang ada di situ luar biasa. Ada Nisabea, ada Wadubaba, ada eh, Serai Tolo, ada Tanjung Langgudu, dan budaya-budaya yang ada di sekitar situ. Kalau di Desa Rompo ada budaya Doa Soro, di Kerumbu juga ada budaya Doa Soro. Ini menjadi wisata yang menarik bila dikembangkan dan akan menumbuhkan UKM-UKM atau nilai-nilai ekonomi baru. Ya, menurut kami ya. Ini perlu dikembangkan teman-teman sekalian. Selanjutnya, ini ini Nisabea teman-teman ya. Nanti kalau coba lihat teman-teman di internet cukup banyak yang mereview Nisabea ini. Insya Allah nanti kita akan melakukan review keindahan di Teluk Berada. Oke teman-teman sekalian itu salah satu potensinya ya. Eh Selain potensi ini ada yang menurut kami luar biasa ya. Ini saya akan menggambarkan lagi teman-teman sekalian, project teman-teman sekalian. Jadi mana ya? Oh ya nih. Ini teman-teman sekalian, ini yang hasil dokumentasi kami. Eh, ini kemarin pernah dikunjungi oleh Kepala Dinas Perindustrian, berkunjung ke Teluk Warada. Ini beliau berkunjung berwisata ke sini sekaligus menyediakan wisata mancing kerapu. Jadi beliau balik mancing kerapu dulu. Nanti akan tuh itu teman-teman sekalian ya. Uh, ini terus mantap. Ya, ini juga kita akan disajikan dengan proses pengolahan ikan. Ini ikannya menurut kami bagus-bagus ikannya bisa menjadi oleh-oleh alternatif kalau balik dari Teluk Warada teman-teman sekalian. Wisata mancing. Nah, ini wisata mancing teman-teman sekalian. Jadi ayo berkunjung ke Teluk Warada. Ini nih teman-teman sekalian. Tuh. Ini wisata mancing yang ditawarkan. Yang ada datuk keindahannya luar biasa, airnya tenang dan lain luar biasa. Itu teman-teman sekalian, Video mata pancing mantap ya, nah teman-teman besar sekalian yang kita dapat
Nah, ini patut ya teman-teman sekalian. Ini juga ada ikan kering. Kering ini amat dicari oleh daerah-daerah lain, bahkan di luar NTB. Pasarnya cukup luar biasa, teman-teman sekalian. Ini ikan keringnya dan ikan kering terbaik menurut kami yang ada di Teluk Warada. Insya Allah diolah dengan baik, jauh dari bahan-bahan kimia. Dan ini pasarnya udah luar biasa permintaannya teman-teman sekalian. Ini terus lagi potensi rumput laut. Rumput laut ini menjadi hal yang paling fenomenal dan banyak apa ya? Menurut kami Ini menghasilkan teman-teman tenaga sekalian, kerja. kita Ini rumput laut. budidaya terkait rumput laut. Metode ini berada di keramba jaring apung ya teman-teman sekalian. Kita sistemnya ngegantung gini, Rumput laut, pakai terus jaring dibuat segi ikan. empat. Kakap merah masuk. Ini ikan Kakap merah masuk. Potensi yang luar biasa yang ada di Teluk Warada ini teman-teman sekalian. Ini menjadi suatu kebanggaan dan perlu kita eksplor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini ikannya, Ini, ini di ikan Tamak segar. kakap Ini merah. salah satu UKM yang ada di Siapa teman-teman Teluk yang Warada. mau beli Dia silakan. Wilayah penghasil Kabupaten ikan, Bima, Kota Bima. pengumpul ikan tangkap ya. Pokoknya kita Ada banting kerapu, harga nih. kerapu. Berapapun tawarannya 30.000 per kilo kita siap. Ini ya insya Allah murah lah. Siapa pertama yang Terus lobster juga teman-teman sekalian. Jadi teman-teman yang butuh lobster juga bisa menghubungi ya. Pokoknya intinya ingat lobster, ingat Teluk Warada lah. Teman-teman sekalian. Nanti sepanjang jalan juga teman-teman akan melihat sepanjang jalan di Teluk Warada, khususnya di Desa Rompo, Dusun Rimba, Desa Karumbu, nanti teman-teman akan melihat para-para gini ya. Jadi para-para ini orang menjemur ikan kering. Bisa langsung dibeli teman-teman sekalian, bisa langsung dengan harga yang murah. Nanti kalau anak-anak kita, saudara kita yang keluar daerah biasanya langsung mengambil ikan ini dan dipastikan bagus sekali. Soalnya langsung ke tangan pertama. Ini kerapu teman-teman sekalian. Halo guys, ini ikan kerapunya guys. Ini ikan kerapunya teman-teman sekalian. Wow. Untuk bakar-bakar akhir tahun bro, brother. Awal tahun. Terus ada juga ikan packing, segar utama. packing. Ini packing 1 kilo. Dan menarik untuk dikunjungi sebenarnya Teluk Warada ini teman-teman sekalian. Keindahannya luar biasa. Kalau ingin lebih lihat lagi teman-teman sekalian, Teluk Warada itu